Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kang Smart, ketemu lagi dalam vlog Kang Smart Sespimen di Krek 63 dengan saya, host terfavorit kalian semua, Serdik Aktawijaya. Hari ini kita punya suatu podcast khusus karena di sini kami temanya adalah menghadirkan local heroes, di mana kami hadir dalam kegiatan KKP 2 di Kabupaten Malang. Kebetulan ada salah satu narasumber terbaik yang bisa kami undang dalam podcast hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber-narasumber yang hadir pada podcast hari ini. Di sebelah kiri saya ada patun terbaik di Pokjar 23, Kombes Pol Syarhan. Kemudian patun terbaik juga di Pokjar 23, Kombes Pol Soekarno. Bang Karno izin Pak. Kemudian ada Bapak Kapolres Malang saat ini, AKBP Putu Polis Aryana. Beliau adalah salah satu komandan dan senior terbaik kami semua yang saat ini berkenan hadir untuk kami wawancara dalam podcast. Izin ya Bang, mohon maaf ganggu waktunya Bang. Pada siang hari ini dengan hadirnya kami Serdik Sespimen di Krek 63 dalam Pokjar 23 di KKP 2 di Kabupaten Malang ini, tema dan topik besarnya adalah tentang penanggulangan bencana. Komandan dan abang-abang, saya panggil abang boleh ya Bang ya? Jangan dimarahi ya Bang. Kan biar akrab gitu Bang. Tema besarnya adalah tentang kepemimpinan dan topiknya adalah tentang penanggulangan bencana. Bencana itu kalau menurut Bapak Kapolres Malang ada 3, bahwasanya bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Nah, yang bisa dilihat di belakang kami adalah Stadion Kanjuruhan. Kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu kita semua tahu bagaimana ada terjadi peristiwa dan tragedi di sini. Untuk itu kami sengaja mengundang beliau untuk hadir pada podcast hari ini untuk kami mau belajar, kami mau minta sharing knowledge dan perbuatan serta apa yang sudah dilakukan untuk mitigasi pasca bencana sosial yang terjadi hampir kurang lebih setahun yang lalu. Mohon izin Bang, kalau berkenan Bang, di-share ke kami Serdik-Serdik Bang, ya. Dan juga sama beliau-beliaunya karena kami agak penasaran. Kalau kami melihat sekilas, kami jalan-jalan di Kabupaten Malang ini ada perubahan yang signifikan terjadi di sini hampir kurang lebih setahun yang lalu Pak. Kalau setahun yang lalu kami dengar dari berita AIUE tentang di sini antara masyarakat dengan Polri Bang. Tapi yang sekarang yang kami lihat, insya Allah guyup dan harmonis Bang. Perkenan kami di-share Bang, gimana petuah-petuah dan upaya-upayanya gitu Bang. Ya tentunya bagi Serdik Sespimen yang nanti akan berkesempatan menjadi seorang Kapolres, perlu diketahui bahwa situasi saat ini mungkin tidak sama dengan situasi yang dulu. Dari pengalaman saya bertugas sebagai Kapolres sebanyak 2 kali di Tanjung Priok, kami menghadapi tantangan ada atensi presiden dan perhatian publik masalah tata kelola yang harus diperbaiki. Di situ kami banyak belajar, melakukan hal-hal untuk memperbaiki tata kelola dan keamanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pada saat selesai melakukan penataan di sana dan memperbaiki aspek keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok, kami mendapatkan tugas yang juga tidak mudah, yaitu bertugas sebagai Kapolres Malang pasca tragedi Kanjuruhan. Ini tentunya merupakan tantangan yang tidak mudah dan kami menyadari bahwa bertugas di sini harus memiliki perencanaan taktis untuk segera bisa memulihkan situasi pasca tragedi. Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan, bencana sosial yang besar. Ada lebih dari 135 korban meninggal dunia dan luka berat. Ini tentunya menjadi tantangan. Di satu sisi saat itu juga sebagai seorang Kapolres harus melihat kondisi internal Polres yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kendala, penuh dengan dinamika tersendiri. Kondisi moral anggota menurun, semangat anggota menurun, motivasi nyaris tidak ada. Di satu sisi juga tetap harus bergerak menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kita ingin bersungguh-sungguh memperbaiki hal-hal yang mungkin salah atau mungkin kelalaian yang
bersumber dari pelaksanaan tugas kepolisian di peristiwa Kanjuruhan, sehingga harapannya adalah kondisi Malang pada saat pasca tragedi Kanjuruhan bisa secepatnya pulih dengan berbagai sentuhan-sentuhan kemanusiaan, sentuhan-sentuhan yang menunjukkan empati dari petugas kepolisian, sentuhan-sentuhan soft, humanis, yang menunjukkan itikat bahwa kita mau berubah, kita ingin memperbaiki hal-hal yang keliru pada saat kegiatan-kegiatan terdahulu. Ini yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pada saat pertama saya masuk ke sini, statement pertama saya adalah minta maaf. Statement kedua saya adalah minta maaf. Statement ketiga saya adalah minta maaf. Diulang secara repetitif? Ya, benar. Ingin menunjukkan bahwa kami benar-benar ingin serius memperbaiki diri pasca tragedi Kanjuruhan. Yang keempat, baru kami menunjukkan rasa duka cita yang mendalam. Yang kelima, kami berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah cepat untuk bisa kembali meraih kepercayaan masyarakat, untuk bisa kembali menjadi polisi sesuai harapan masyarakat. Dan ini butuh proses, tidak mudah. Sampai dengan saat ini kami masih terus mengerjakan upaya-upaya mitigasi, tidak hanya pemulihan situasi pasca tragedi Kanjuruhan, tetapi juga memastikan kepada warga Malang bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Itu berarti janji yang harus ditepati itu Bang, karena kan prosesnya masih belum selesai nih Bang. Janji dan komitmen. Janji dan komitmen. Itu kan butuh suatu ketegaran hati dan keteguhan serta perjuangan yang tidak sedikit. Mohon izin Bang, kiranya langkah-langkah spesifik dan taktis itu ada tahapannya atau bagaimana? Mungkin kalau tadi kami dapat info bahwasanya ada beberapa kali survei dan ada masih survei yang berjalan gitu, gimana tuh Bang? Langkah taktis yang saya lakukan adalah saya mau tidak mau dengan berbagai resiko saya mendekat ke masyarakat. Ya. Saya mendekat kepada korban, saya mendekat kepada kelompok supporter, saya mendekat ke seluruh tokoh di sini. Saya membuka diri dengan berbagai resiko bahwa menyatakan kami memang salah, kami memang ada kekurangan, dan kami akan komit untuk memperbaiki itu. Kami juga tunjukkan empati, kemudian kami mendapatkan pesan dari para senior pendahulu pada saat kami akan masuk ke Malang ini. Salah satu memperbaiki atau mengobati masyarakat yang terluka adalah dengan pemolisian masyarakat. Cara-cara itu yang kami lakukan. Tidak akan pernah selalu berhasil di awal, tetapi kami terus mencoba. Kami percaya bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, tapi sebaliknya, keberhasilan adalah kegagalan yang diperbaiki terus-menerus. Saya rasa itu esensinya. Tidak mudah menyerah, mau capek. Sebagai pemimpin harus punya komitmen, punya janji, harus berani berkomitmen, harus berani berjanji, dan harus berani merealisasikan janji itu. Insya Allah bisa kami terapkan juga Bang kalau Amin. menjadi Kapolres Bang. Walaupun tidak akan mudah. Siap, pastinya akan mudah, butuh perjuangan. Bang, mohon izin Bang. Baik, mantan Kapolres juga Bang. Mas Kolis. Siap. Pada saat kita ketahui bersama nih, Kanjuruhan ini merupakan kejadian yang bukan hanya di tingkat nasional ya, tapi ini kan juga di mata internasional atau secaranya adalah secara dunia. Kenapa? Karena kejadian seperti ini itu terjadi di tahun 1964 ya di Peru dengan jumlahnya yang cukup banyak dibandingkan di Kanjuruhan. Pada saat kejadian Mas Kolis kan masuk nih. Siap. Kira-kira pada saat penanganan pertama nih, apa yang dilakukan? Karena kan kalau kita melihat tadi sepanjang kita berputar di luar studio, stadion ini kan banyak, di stadion ini ada tulisan-tulisan yang mungkin itu akan berdampak kurang baik tuh kepada citra Polri, karena mungkin ya masyarakat merasa tidak ada pengayoman daripada petugas keamanan mengakibatkan banyaknya korban. Apa tadi disampaikan oleh Mas Kolis, ada 135 lebih kurang korban yang meninggal. Nih pada saat masuk Mas Kolis menjadi Kapolres, menangani kejadian waktu saat itu, apa yang pertama yang dilakukan oleh Kapolres untuk merubah nih? Karena merubah ini kan tidak hanya merubah kepada keluarga korban ini situasinya, tapi juga merubah image masyarakat khususnya Kabupaten Malang ini terhadap
baik pengamanan maupun menaikkan kembali nih citra Polri. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Mas Koli sebagai Kapolres? Hari pertama saya bertugas, Bang, saya langsung datang ke Stadion Kanjuruhan. Saya langsung datang ke pintu 13. Pintu 13 tadi ya? Ya, di situ saya bersimpuh, saya berdoa, dan ternyata kondisi Stadion Kanjuruhan dan pintu 13 saat itu masih ramai dengan masyarakat yang ingin melihat lokasi kejadian. Di situ juga banyak media, sehingga ketika saya selesai bersimpuh dan berdoa di pintu 13, saya sampaikan statement saya pertama sebagai Kapolres di media bahwa saya minta maaf, mewakili keluarga besar Polres Malang, saya minta maaf. Kemudian setelah dari Stadion Kanjuruhan, saya menuju ke titik kedua, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Saya melihat kondisi korban, ada yang patah tulang, ada yang masih koma, ada yang masih menangis karena trauma. Setiap melihat atau ditanya mengenai peristiwa itu masih selalu menangis. Di situ saya bisa merasakan. Kemudian malam harinya saya juga belusuan ke rumah-rumah duka, rumah-rumah warga masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia. Di situ saya banyak mendengar, Bang. Di situ saya banyak mendengar, saya banyak melihat, saya banyak merasakan duka yang sangat besar, sehingga saya menyadari bahwa, atau saya punya pemahaman bahwa coretan-coretan, narasi-narasi, cercaan, hujatan itu bagian dari ekspresi kekecewaan masyarakat pada saat itu. Tapi tidak menurunkan ini ya, menurunkan rasa apa namanya, ya anggota ini kan kalau sudah mendapatkan seperti itu, down. Apakah dengan adanya tulisan-tulisan yang disampaikan tadi itu malah membangkitkan anggota untuk timbul, untuk bangkit, untuk lebih baik lagi bekerja? Saya memberikan penjelasan kepada para anggota bahwa itulah bentuk ekspresi dari masyarakat. Berarti diabaikan ya? Tulisan itu sementara ini diabaikan? Bagaimana kita bersikap, Bang, lebih tepatnya, Bang. Saya melihat bagaimana kita menyikapi narasi atau hujatan itu. Ketika kita tidak menyikapinya secara proporsional, maka akan keliru nanti langkah yang kita ambil. Sehingga mari kita mencoba memperbaiki diri, mari kita introspeksi, melihat kondisi seperti itu. Tidak perlu dibuktikan atau di counter dengan narasi-narasi yang nanti justru memicu kegaduhan. Tetapi kita pakai semangat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, tunjukkan dengan kinerja saja. Kita tunjukkan bahwa kita ingin berubah. Kita tunjukkan bahwa kita ingin kembali dekat dengan masyarakat. Ini merupakan fase yang harus kami tempuh sebelum kami memperbaiki tingkat kepercayaan publik. Kami ingin mendekat dulu, mendekat ke semua pihak. Setelah semuanya nanti sudah bisa merasa menerima kami, dari situ nanti kami yakin muncul fase baru, yaitu fase-fase koreksi, fase-fase kritikan, fase-fase masukan yang nanti akan kami tindak lanjuti. Sehingga kami justru banyak mendengar di sini, Bang. Banyak datang, banyak mendengar. Statement hanya permintaan maaf. Statement hanya permintaan maaf. Itu langkah awal waktu saat Kapolres tadi menyampaikan, berkunjung kepada keluarga korban, menyampaikan permohonan maaf, dengan selalu mengatakan permohonan maaf. Apakah sikap dari keluarga korban langsung menerima, atau mereka ada timbal balik nih, malah menolak, malah mencaci, atau gimana? Yang saya lihat dua secara garis besar, Bang. Ada yang bisa menerima walaupun dengan kondisi kesedihan yang mendalam. Ada yang membutuhkan waktu, tidak mencerca, tidak menghujat, tidak menunjukkan rasa benci, namun merasa butuh waktu untuk bisa bertemu kembali dengan polisi. Saya rasa masyarakat Malang sangat bijak. Saya berterima kasih sekali dengan masyarakat Malang yang bisa memahami kondisi kami yang juga terpuruk waktu itu. Polisi juga manusia, tapi tetap terus ya polisi mendekatkan masyarakat, walaupun mungkin masyarakat masih ada image yang kurang baik, tapi polisi tetap melakukan pendekatan ya. Kami menyadari image itu terbentuk sudah sekian lama, dan kejadian ini menjadi salah satu trigger ledakannya. Sehingga kami menyikapinya dengan mengajak seluruh anggota untuk sama-sama memperbaiki seluruh kegiatan-kegiatan, seluruh pelayanan-pelayanan, seluruh langkah-langkah kepolisian yang selama ini memang dirasa belum pas. Kami memotivasi itu kepada anggota, saling menguatkan. Memang
dari anggota juga ada sebagian yang trauma, mengalami juga gangguan psikis karena juga tidak menyangka dengan peristiwa tragedi Kanjuruhan ini. Sangat sedih, sangat terpukul juga di awal saya masuk. Nyaris seluruh kegiatan pelayanan kepolisian terganggu pada saat itu. Namun saya sebagai pimpinan tingkat Polres yang baru berusaha meyakinkan mereka bahwa ketika kita semakin terpuruk tidak akan menyelesaikan keadaan. Ayo kita coba bangkit. Saya mau bersama-sama kalian, walaupun saya orang baru, mengajak kalian untuk bangkit kembali. Tadi Mas Kolis mengatakan bahwasanya kita harus melakukan pendekatan kepada mereka. Secara psikisnya kan terganggu. Apakah itu orang tua, apakah itu ya anak yang hilang. Psikis ini kan pasti akan apa ya? Akan diingat nih sampai kapanpun. Adakah cara selain pendekatan, mungkin apakah ada dari pihak psikologi ataupun dari pihak luar yang diajak nih bersama-sama oleh Mas Kolis untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada keluarga korban, supaya tadi psikologinya ini kan bisa terobatin ini. Karena apa? Karena mungkin dia merasa kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara. Apakah ada dari pihak lain yang diajak? Ada. Pendekatan-pendekatan kemanusiaan ini kami juga minta kerjasama dari tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, tokoh pemuda. Memang ada masyarakat-masyarakat tertentu atau orang-orang tertentu yang memang mengalami rasa trauma yang sangat dalam, sehingga perlu pendekatan khusus. Sehingga sebelum kami bisa berinteraksi dengan mereka, kami memanfaatkan kelompok rekan-rekan dari supporter yang sudah bisa kami dekati, tokoh agama yang bisa kami berikan pemahaman, tokoh masyarakat. Dari situ ketika sudah mulai muncul kenyamanan, muncul kepercayaan, kondisi psikisnya sudah pulih, kami coba lakukan pendekatan-pendekatan dengan sosok-sosok polisi yang saat ini atau pada waktu itu dirasa sudah memiliki kedekatan dengan masyarakat. Ya. Contohnya yaitu Babin Kamtipmas atau personil-personil Polsek yang mereka kenal, atau satu sisi kami mengedepankan Polwan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan yang lebih peka dibanding kita mungkin yang laki-laki. Kemudian kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan seperti penyaluran bantuan sosial untuk menunjukkan itikat bahwa kami komit ingin kembali memulihkan hubungan dengan masyarakat. Yang menjadi kunci adalah bagaimana hubungan dengan masyarakat, tidak hanya korban, tidak hanya supporter, tapi seluruh warga Kabupaten Malang bisa segera pulih. Itu yang menjadi kunci, sehingga nanti upaya-upaya tindak lanjut lain seperti perbaikan-perbaikan dan penanganan-penanganan kepada korban itu bisa berjalan tanpa hambatan. Seperti itu. Baik. Berarti ini izin Bang. Mungkin. Berarti ini kalau boleh saya kemas Bang, saya interpretasi saya itu Bang, seperti strategi cooling system gitu Bang ya. Ya. Mulai dari pendekatan Polmas, kemudian soft approach dari berbagai elemen di masyarakat, kemudian ada pendekatan psikis, pendekatan secara fisik. Itu kan kalau biasa kita laksanakan itu kan ada beberapa strategi cooling system mau dalam persiapan dan pasca. Yang mau jadi pertanyaan saya Bang, menurut Abang sendiri selaku Kapolres yang berada pada tahapan pascanya, seberapa efektif ini Bang, kalau boleh saya bilang strategi cooling system pasca ini untuk memitigasi keadaan-keadaan yang dulunya sempat mungkin agak goyah, sampai kalau kesini kita lihat dari pertama kami datang kan seperti sudah saya sampaikan Bang, terlihatnya guyup dan harmonis antara anggota kita berada di jalan, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat. Ya selama ini apakah efektivitasnya bisa dirasionalkan menjadi 50%, 75% atau bagaimana? Di awal saya masuk ke sini, saya melihat bahwa memang situasinya tidak mudah. Peristiwa yang saya hadapi ini secara teori juga belum ada ilmu atau metode atau pembelajaran yang saya dapat di pendidikan yang saya alami sebelumnya. Namun yang menjadi kunci adalah bagaimana terus bergerak. Kita mencoba berbagai cara, tidak menyerah. Ketika kita mengikuti satu pola, berusaha
menyesuaikan dengan pola itu, ketika nanti kita ada bayang-bayang kegagalan, kita akan menjadi pesimis. Tapi bagaimana kita terus bergerak, mengikuti langkah-langkah, mungkin ada yang menyebutnya cooling system, it's okay. Menyebutnya pemulihan masyarakat, it's okay. Pendekatan humanis, it's okay. Soft approach, it's okay. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi bagaimana meyakinkan anggota untuk percaya bahwa kita harus terus bergerak. Diterima atau tidak, tunjukkan itikat baik kita. Kondisinya yang saya rasakan seperti itu. Ketika kita nanti selesai melakukan langkah-langkah yang sudah kita susun, baru kita nanti lakukan evaluasi. Apa sih yang harus diperbaiki, dilihat dari respon masyarakat. Yang kami harapkan ketika masyarakat sudah mulai memberikan feedback, kenyamanan itu sudah mulai terjadi. Sudah interaktif. Sudah mulai pulih kembali. Gas terus bergerak. Determinasi harus tetap tinggi. Semua pihak kita dekati. Siap. Harus ada semangat untuk itu, ada effort untuk itu. Capek memang capek, tapi memang itu resiko. Tugas menjadi polisi ya. Ya seperti itu. Baik, Mas Kolis ini kan sudah hampir 1 tahun ya kejadian Kanjuruhan ini. Selama tadi disampaikan oleh Mas Kolis, semenjak masuk sampai sekarang pendekatan terus dilakukan dengan cara pendekatan segala menggunakan komponen. Nah, sekarang di matanya Mas Kolis nih, dengan yang sudah dilakukan baik Kapolres, anggota, semuanya bekerja, sejauh ini gimana tingkat feedback dari masyarakat, terutama daripada pihak keluarga korban nih, dengan Polres Malang pasca kejadian ini? Secara subjektif saya pasti punya penilaian, Bang. Ya. Anggota juga bisa merasakan, tapi saya ingin menggunakan tools atau tolak ukur yang lebih objektif, kemudian berbasis ilmu pengetahuan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga mohon izin, Bang, untuk mengukur seberapa berhasil atau belum berhasilnya kami, di bulan Januari kami melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk melakukan survei persepsi publik. Mengapa bulan Januari, Bang? Kami pilih bulan Januari karena itu 100 hari pasca tragedi Kanjuruhan. Ya. Kemudian ada beberapa rangkaian peristiwa dan kegiatan, termasuk proses hukum. Kami melakukan survei kedua di bulan Maret, Bang, 2023. Ini sebagai benchmark, sebagai tolak ukur kami, evaluasi bagi kami internal, apakah cara-cara yang kami lakukan ini sudah cukup efektif untuk kembali memulihkan situasi di Kabupaten Malang, sekaligus bagaimana melihat persepsi publik terhadap Polres Malang pasca tragedi Kanjuruhan. Hasilnya, apabila melihat dari angka, cukup menggembirakan, tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri di level nasional. Walaupun secara ideal itu belum cukup bagus untuk level Polres, namun untuk Polres yang baru saja menghadapi tragedi Kanjuruhan, saya rasa ini sudah menunjukkan perbaikan dan menjadi penyemangat memotivasi kami. Di samping memang harus kami akui ada hal-hal yang harus kami perbaiki, termasuk dalam bidang penegakan hukum maupun pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Saat video ini dibuat di bulan Agustus, kami melakukan survei yang ketiga, Bang, yang lebih spesifik. Bagaimana persepsi publik tidak hanya kepada Polres Malang, tapi bagaimana persepsi publik terhadap Polres Malang dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan. Ini yang ingin kami ukur, Bang, sehingga kami memiliki bahan referensi yang lebih objektif. Nanti kami kombinasikan dengan penilaian-penilaian personal atau individu atau subjektivitas kami yang kami rasakan, yang kami lihat langsung, kami dengar dari masyarakat. Itu, Bang. Baik, Mas Atta, tadi kita lihat ya bahwasanya Kapolres tidak berpikiran diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Berbuat dulu. Yang penting berbuat. Ya. Proaktif. Dengan tujuan adalah memberikan rasa kepercayaan, menimbulkan kepercayaan kembali nih dari masyarakat. Siap. Dengan harapan, dengan timbulnya kepercayaan bahwasanya akan bangkitnya semangat anggota, terutama untuk kegiatan mungkin nantinya suatu saat akan adanya pengamanan ataupun kegiatan pertandingan, minimal sudah ada langkah antisipasi ya. Nah, kami kembali nih kepada Pak Kapolres, karena tadi sampaikan Pak Kapolres sudah melakukan langkah-langkah itu. Ini kita berbicara internal nih, dari sisi pola pengamanan. Pastikan kejadian ini menjadikan suatu pembelajaran nih oleh Pak Kapolres untuk mengambil langkah
Jika di suatu saat nantinya ini dijadikan tempat kembali untuk suatu pertandingan, berarti kan harus menjadikan ini sebagai pembelajaran pembelajaran presiden bagi kedepannya untuk lebih baik. Langkah-langkah kegiatan ke depan ini yang dilakukan oleh Pak Kapolres, apakah tetap akan melakukan peningkatan daripada pengalaman yang dulu, termasuk apa juga akan meningkatkan kemampuan daripada anggota dari cara pengamanan, terutama kan kalau kita melihat ini video waktu saat viral adanya tindakan anggota Polri yang pada saat itu mungkin dikatakan oleh masyarakat tidak sesuai prosedur. Nah, ini mungkin akan menjadikan ibaratnya pembelajaran ini untuk persiapan Pak Kapolres nantinya untuk kesiapan untuk berikutnya. Betul sekali, Bang. Jadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Kapolri pasca peristiwa Kanjuruhan, juga ada perubahan signifikan dalam tata kelola skema pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Ini kami tindak lanjuti, Bang. Kami sudah melakukan kegiatan komparasi, Bang, ketika kami menerapkan langkah pengamanan pada saat seperti peristiwa 1 Oktober Kanjuruhan dengan konsep model pengamanan yang baru sesuai dengan perpol yang sudah diterbitkan. Ternyata dari situ kami ajak diskusi jajaran pejabat utama dan Kapolsek, lebih efektif yang terbaru saat ini, Bang. Lebih safe, dan pola-pola ini juga kami coba tiru, kami modifikasi, kami terapkan di kegiatan-kegiatan pengamanan yang kami hadapi pasca tragedi Kanjuruhan. Di bulan Mei, alhamdulillah kami bisa melakukan pengamanan kegiatan Pilkades serentak 48 desa, Bang, di Kabupaten Malang. Kami memotivasi anggota, inilah kesempatan emas kita untuk membuktikan bahwa kita berubah. Inilah kesempatan emas kita untuk membuktikan bahwa kita masih bisa dipercaya oleh masyarakat, oleh Kabupaten Malang untuk menjadi leading sektor di bidang kegiatan pengamanan. Alhamdulillah di kegiatan Pilkades bisa berjalan lancar pada bulan Mei, tidak ada ekses, tidak ada gejolak, dan saat ini seluruh kades sudah dilantik. Ini merupakan ujian-ujian yang kami anggap penting, seperti partai final begitu, Bang, kalau ibaratnya kalau pertandingan sepak bola, untuk membuktikan bahwa kita sudah berubah. Mindset anggota, mindset personil juga ingin kami berikan pemahaman bahwa jelas harus ada yang dirubah pasca tragedi Kanjuruhan. Jelas harus ada yang diperbaiki pasca tragedi Kanjuruhan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini di ujung akhir nih, Mas Akta. Pendekatan kepada masyarakat sudah dilakukan. Masyarakat sudah menerima, terutama keluarga korban, sudah menerima terhadap kejadian ini. Dan kejadian ini kan sudah cukup lumayan ya, waktu sudah hampir 1 tahun. Kalau kita melihat ini masih banyak nih tulisan-tulisan yang menjadikan mungkin untuk perbaikan Polri. Termasuk tadi kita lihat di pintu 13 adanya spanduk ataupun poster adanya korban-korban. Adakah langkah ke depan daripada Polres dengan keluarga korban terhadap dengan mungkin apakah tulisan ini akan dirapikan, termasuk juga dengan kondisi di pintu 13, maksudnya untuk menurunkan rasa momok ataupun situasi yang mungkin akan membuat itu jadi sedih terus nih, akan terkenang terus. Tapi kalau mungkin langsung ada suatu perbaikan ataupun menghilangkan tulisan termasuk spanduk, kan mungkin akan mengurangi ingatnya keluarga terhadap kejadian tragedi itu. Ya. Atau tetap mau seperti ini aja? Mohon izin, Bang, kami melihat bahwa dari perspektif keluarga korban, sebenarnya keluarga juga kurang nyaman melihat adanya coretan-coretan, adanya narasi-narasi seperti itu. Karena di satu sisi menjadi pengingat mereka bagi betul. Keluarga yang sudah meninggalkan atau mendahului mereka. Namun di satu sisi kami juga memahami bahwa ini adalah satu bentuk ekspresi dari masyarakat. Kemudian juga kami memahami ada satu pergerakan kelompok yang mungkin kita kenal dengan anarko, yang memang pola pergerakannya melakukan vandalisme. Memang paham yang mereka usung adalah bagaimana mencari dan kemudian memasifkan perilaku-perilaku
petugas yang tidak sesuai dengan aturan. Itu juga kami pahami, kami berikan penjelasan kepada anggota agar nanti penanganannya tidak keliru. Kemudian selama itu tidak mengganggu, hingga saat ini menurut pertimbangan kami belum waktunya untuk kita bersihkan. Namun nanti insya Allah apabila ikhtiar kami, langkah kami untuk semakin mendekat ke masyarakat, narasi-narasi itu, coretan-coretan itu ke depan akan semakin berkurang dan bahkan mungkin bisa hilang ya, dilakukan oleh masyarakat sendiri. Berarti tulisan ini biarlah sebagai introspeksi, meningkatkan semangat anggota untuk bekerja dengan baik. Mudah-mudahan nantinya ada waktu yang disampaikan oleh Mas Kolis, ini akan hilang secara sendirinya, termasuk tempat yang menjadi kejadian ini mungkin akan lama-lama akan berkurang, sehingga pihak keluarga itu tidak selalu melihat situasi itu jadi suatu sedih kembali. Harapan kami mudah-mudahan Polres Malang bisa bekerja lebih baik. Amin. Bisa melakukan juga tadi pendekatan pada keluarga korban, masyarakat terutama di Kabupaten Malang juga lebih baik, dan kami yakin mudah-mudahan nantinya berkat doa kita bersama ya, mudah-mudahan ya anggota bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat. Amin. Seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Bang. Bang Karno mungkin ada tambahan sedikit? Udah. Siap Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas petuahnya Bang, perbincangannya Bang, sharing knowledge-nya Bang, dan pengalamannya Bang. Sungguh buat kami tentunya sangat berharga Bang. Ini juga bisa kami jadikan pembelajaran dan bekal untuk kami nantinya meniti karir sebagaimana Abang meniti karir Bang. Insya Allah, amin. Amin. Baik, demikian Sobat Kang Smart sudah kita laksanakan bersama beliau-beliaunya. Podcast hari ini tentang mitigasi penanganan pasca bencana. Insya Allah apa yang menjadi substansi pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya kita semua akan diberkahi kesuksesan dan kesehatan selalu. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya di vlog Kang Smart. Salam. Salam presisi.